semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Saatnya Indonesia bangkit menjadi macan Asia dan mulailah bangun. So, jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Tahun 2020, berarti 25 tahun lagi. Anak-anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun, berarti anak-anak remaja sekarang. Mungkin anak-anak pelajar sekarang. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian lantas di kelak kemudian hari ternyata dalam rangka mempersiapkan kompetisi bersaing dengan bangsa-bangsa lain kita masih kurang baik, kurang sempurna. Nah, untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Jadi kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Oh, jadi maksudnya cintai produk. Ramalan Presiden Soeharto pada tahun 2020 akan hancur bangsa ini bila tidak bersaing dengan produk asing. Benarkah akan terjadi? Sahabat bagi-bagi, dalam bernegara, setiap negara memiliki okupansinya sendiri untuk mengembangkan dan membesarkan negaranya. Entah dari sisi kekuatan militer untuk intervensi kepentingan seperti Amerika Serikat, atau dari sisi pengendalian ekonomi untuk mengontrol negara lain seperti China dengan obornya yang sudah sering kita bahas. Tapi kali ini Ormas Narto tidak perlu jauh-jauh buat bahas strategi politik negara lain dulu. Kita kupas sedikit geopolitik Indonesia dan yang paling erat hubungannya dengan rakyat langsung. Sahabat bagi-bagi, ingatkah kalian bahwa pada era lampau sebelum reformasi, presiden pertama dan kedua kita paling jelas arah perpolitikannya? Kita tidak bahas buruk-buruknya di channel ini. King Narto tidak mau gibah bangsa sendiri. Seperti Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, di mana pada saat Presiden Soekarno, dunia mengenal kita sebagai negara dengan pertumbuhan militer paling agresif di kawasan Asia dan Indo-Pasifik. Paling agresif. Lalu digantikan dengan Presiden Soeharto, di mana pada saat itu terkonsentrasi pada ekonomi agrarisnya. Golongan tua pasti sering dengar surplus beras hingga barter alutsista dengan Thailand. Barter apa? Barter dengan beras. Oh, barter dengan beras. Sahabat bagi-bagi, Presiden Soeharto pada saat itu sudah sering memperingatkan tentang terjadinya pasar bebas yang akan mengancam negara-negara yang tidak bisa bersaing dalam sistem memproduksi kenegaraannya. Soeharto sudah meramalkan pada tahun 2020 bila produk bangsa ini tidak ada yang membeli karena tergerus oleh produk-produk impor, maka akan hancur negara ini. Ini bukan ramalan, ini analisis dari presiden yang belum memiliki teknologi Google pada kala itu. Akan menyeramkan efek dari pasar bebas yang ternyata sudah di-start oleh negeri tirai bambu Tiongkok. Sahabat bagi-bagi, kita akan bahas sedikit bahaya impor terus-menerus yang tidak seimbang dengan ekspor pada bangsa ini. Terus-menerus. Sedikit kita berpikir, di rumah kita, coba kita tengok isi barang-barang kalian. Produk dari mana itu semua? Dari barang pecah belah hingga barang elektronik. Adakah produk dari hasil karya negeri ini? Oke lah, kita bisa jawab bahwa negara ini adalah negara agraris atau perkebunan. Lalu, coba kalian buka Android impor kalian dan ketik di Google, apakah produk-produk hasil tani kita tidak impor juga? Dari mulai gula, beras, hingga garam. Sahabat bagi-bagi, tidak perlu lagi kita jelaskan bahayanya suatu negara mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Jelas secara singkat King Narto ungkapan itu akan membuat bangsa ini tidak dapat mandiri dan akan sulit mencapai ketahanan.
Dan bahayanya lagi, negara akan mengalami hutang devisa yang sangat besar. Secara penjabaran rakyat jelatannya adalah begini. Bila kamu beli HP Cina, kamu ke counter, maka kamu akan bayar uangnya pakai rupiah ke counter itu. Lalu, counter itu membeli HP itu dari distributor. Itu pun masih pakai rupiah. Di sini masalahnya. Distributor membeli ke produsennya yang ada di negeri China, membayar pakai mata uang apa? Apakah rupiah atau dolar? Atau yuan? Lalu, apakah rupiah ini berguna bagi China dan negaranya? Oh, tentu tidak. Pasti akan dikembalikan lagi dengan nilai yang sama. Dengan nilai Lalu, yang sama. pertanyaan King Narto, dari mana pemerintah kita mendapatkan yuan untuk mengganti nilai impor tersebut? Dari ikut menjual produk ke China? Produk apa? Atau malah menjual aset BUMN agar mendapatkan yuan yang akan dikembalikan ke China untuk menukar nilai impor kita dengan yuan yang sulit didapat? Sahabat bagi-bagi, kita harus melek sedikit. Ingatkah presiden-presiden sebelumnya? Terakhir, Pak SBY. Kalau King Narto tidak salah tentang iklan pemerintah yang mengajak mencintai produk dalam negeri. Kemana iklan itu sekarang? Hampir King Narto tidak pernah dengar atau saksikan aksi-aksi pemerintah untuk menggalakkan lagi produksi lokal dan menancapkan ideologi mencintai produk dalam negeri. Entah dari produksi atau dari tani. Apa karena gak ada cuannya? Sungguh membagongkan. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ini membahas tentang bangkitlah untuk mengembangkan produk buatan sendiri gitu, produk buatan lokal ya. Pastinya lah gitu ya, pasti setiap negara juga pasti ada yang namanya mengimpor gitu ya, mengimpor barang-barang daripada luar gitu kan. Tapi kalau kita tengok sekarang banyak juga ya, sudah banyak produk-produk buatan Indonesia yang mula memasuki pasar luar lah gitu ya, baik itu dari segi produk otomotif gitu ya, dan yang lain-lain. Kalau kita lihat ya memang sudah mula untuk dipasarkan di luar dari Indonesia, memasuki pasaran luar gitu. Ada macam-macam juga ya, produk-produk makanan juga gitu, dan ada produk-produk lain lagi yang memang sukses memang sukses di luar negeri gitu, memang sudah mula dipasarkan dan masuk di pasaran luar lah gitu. Dan pasti ya memang ada kebaikannya lah gitu ya kalau produk sendiri itu dikembangkan, bukan hanya masuk ke pasar global, tapi juga sekaligus gitu ya memperkenalkan produk-produk lokal di luar negara gitu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.